Shalom Elohim, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu lagi kita 15 menit di hadirat Allah pada pagi hari ini. Jika kita bisa bangun sehat dan kuat, itu karena anugerah Tuhan. Karena itu mari kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini. Kita memulainya bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Jika kami bisa bangun sehat dan kuat, itu karena anugerah Tuhan. Jika kami bisa beraktivitas, itu kesempatan bagi kami pada pagi hari ini memuliakan Tuhan melalui aktivitas kami. Karena itu kami ingin memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Kami ingin memulainya bersama dengan Tuhan. Kami ingin memulainya dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Allah Roh Kudus, berkati kebenaran yang kami baca buat kami mengerti apa pesan Tuhan bagi kami lakukan melalui firman Tuhan yang kami baca pada pagi hari ini. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Sekali lagi saya mengulanginya. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saya tidak akan membaca seluruh bagian ayat firman Tuhan ini bagi kita pada pagi hari ini, tetapi saya hanya membaca salah satu ayat sebagai dasar daripada perenungan kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat 1, firman Tuhan berbunyi demikian. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannyalah pakaiannya dan diselubunginyalah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Haleluya. Sekali lagi saya mengulanginya. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari terambil dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 1, firman Tuhan berbunyi demikian. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannyalah pakaiannya dan diselubunginyalah badannya dengan kain kabung, lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah kuasa pertobatan. Sekali lagi saya mengulanginya, judul renungan kita pada pagi hari ini adalah kuasa pertobatan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pertobatan adalah tindakan dan keputusan yang terbaik yang dapat diambil oleh seseorang. Mungkin saudara bertanya, mengapa pendeta berkata demikian? Yang saya pelajari, ketika seseorang bertobat, itu berarti dia memberikan kesempatan kepada Allah untuk mengatur dan mengendalikan seluruh kehidupannya. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tahukah kita bahwa seringkali kita melakukan kesalahan karena kita membiarkan seperti uang, hawa nafsu, ambisi, dan keegoisan yang mengatur dan mengendalikan hidup kita tanpa kita sadari. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada akhirnya hidup kita akan hancur. Ketika seseorang bertobat, maka dia memutuskan hubungan dengan segala kuasa kegelapan. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dengan bertobat membuat kita menyadari bahwa kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dan siap untuk memperbaikinya bersama dengan Tuhan hari ini. Haleluya.
Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita juga akan sangat berhati-hati dalam langkah-langkah keseharian kita jika kita sadar dan cepat untuk bertobat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 sangat menarik perhatian saya, di mana diceritakan Raja Hizkia ketika menghadapi ancaman Raja Asyur. Alkitab menulisnya firman Tuhan, segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannyalah pakaiannya dan diselubunginyalah badannya dengan kain kabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mengoyakkan pakaian itu adalah tanda pertobatan Raja Hizkia. Hizkia tidak menunjukkan sikap marah, emosi, dan coba melawan dengan kekuatannya. Tetapi Alkitab mencatat, itulah sebabnya Tuhan bertindak menolong kerajaan Hizkia. Berarti di sini kita dapat belajar bahwa kuasa pertobatan itu sangat luar biasa. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, yang menjadi pertanyaan dan untuk kita renungkan pada pagi hari ini dari bagian firman Tuhan, kitab 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 adalah, mengapa kuasa pertobatan itu menjadi luar biasa bagi kita yang sungguh-sungguh mau bertobat hari ini. Saya dapati dari bagian firman Tuhan ini, yang pertama, mengapa kuasa pertobatan itu menjadi luar biasa? Pertama, karena pertobatan mendatangkan pemulihan dari segala kerusakan rohani kita. Yang kedua, karena pertobatan mendatangkan mujizat-mujizat yang dahsyat hari ini, yang harusnya kita lihat, kita rasakan karena bersama dengan Tuhan. Yang ketiga, karena pertobatan mendatangkan damai sejahtera dan sukacita di hati setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat dan memberi kesempatan firman Tuhan, Roh Kudus, dan kuasa Tuhan bekerja dalam dirinya. Yang keempat, karena pertobatan mendatangkan kekuatan untuk menghadapi berbagai pergumulan hidup sepanjang hari ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ingat baik-baik. Ketika masalah-masalah yang kita hadapi tak kunjung selesai, maka renungkan baik-baik kembali. Mungkin ada langkah-langkah pertobatan yang harus kita ambil. Ketika langkah pertobatan yang kita ambil dengan benar, maka perkenanan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami baca pada pagi hari ini. Dengan pertolongan Allah Roh Kudus kami dimampukan untuk menghidupkan firman Tuhan ini dalam pikiran kami, hati dan ucapan kami sepanjang hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kami, memberkati seisi rumah kami, memberkati orang tua kami hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat. Kiranya Tuhan memberkati jikalau pada pagi hari ini ada keluarga kami yang sakit lemah tubuh. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa pemulihan dan kesembuhan Tuhan berikan kepada mereka yang membutuhkan kesembuhan hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat. Kiranya Tuhan memberkati jikalau pada pagi hari ini ada keluarga yang bergumul dengan usaha dan pekerjaan mereka, bergumul dengan kehidupan rumah tangga mereka, bergumul dengan kehidupan anak-anak mereka, bergumul dengan masa depan keluarga mereka. Oh Tuhan Yesus,
Engkau hadir di sana, memberikan pertolongan, jalan keluar bagi keluarga yang sedang bergumul hari ini. Haleluya. Kami juga berdoa memohon berkat dan mengucapkan berkat. Kiranya Tuhan berkati rekan-rekan sekerja kami, memberkati rekan-rekan sepelayanan kami, dan memberkati orang-orang yang kami jumpai hari ini. Kami siap untuk beraktivitas hari ini Tuhan, karena kami sangat-sangat yakin ada firman Tuhan yang sudah kami baca, ada Allah Roh Kudus yang menuntun, membimbing kami beraktivitas. Kami sudah berdoa memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin.